pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih banyak yang belum, karena apa, ini sudah keluar jadwal, bukan cuma masalahnya di pemerintah daerah, di kementerian lembaga juga banyak yang belum menyelesaikan. Kalau udah gini kita yaitu laktasi, ada ruang menyusui, kemudian ruang bermain anak, kemudian pojok baca buat anak-anak. Selamat pagi dari Jalan Limbowolyo, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Waode Hamsina Bolu, meminta honorer untuk bersabar menunggu pengumuman P3K paruh waktu. DP3A Kota Bau-Bau dorong setiap kelurahan jadi zona ramah anak. Salah satu indikatornya terdapat ruang bermain anak dan forum anak tingkat kelurahan. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 10 Oktober 2025 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Waode Hamsina Bolu, meminta honorer untuk bersabar menunggu pengumuman P3K paruh waktu. Proses pengumuman kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko. silakan ke sana, udah di sana. Kita tinggal menunggu dari pusat. Masih banyak yang belum. Wakil Wali Kota Bau-Bau Waode Hamsina Bolu meminta seluruh pihak untuk bersabar menunggu hasil pengumuman seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di Kota Bau-Bau. Ia menegaskan data honorer telah diserahkan ke BKN dan prosesnya kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Hamsina menegaskan keterlambatan pengumuman bukan hanya dialami Kota Bau-Bau saja, namun masih banyak daerah lain, bahkan kementerian dan lembaga di tingkat pusat juga belum menuntaskan proses pengusulan ke BKN. Ia mengungkapkan saat ini sudah tidak sesuai jadwal awal, yang tadinya jadwal TMT pada 1 Oktober jadinya mundur karena banyak yang belum memasukkan datanya ke BKN. Menunggu pengumuman aja. Sekarang bolanya sudah nggak di kota, udah lama. Sejak diserahkan ke sana udah di sana. Kita tinggal menunggu dari pusat. Masih banyak yang belum, karena apa, ini sudah keluar jadwal, bukan cuma masalahnya di pemerintah daerah, di kementerian lembaga juga banyak yang belum menyelesaikan. Kalau udah gini kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kita juga mau cepat-cepat, tapi ya bukan ruang kita lagi. Di tengah banyaknya kabar miring yang beredar, ia juga menepis isu bahwa Pemkot Bau-Bau tidak mengusulkan nama-nama calon P3K. Meski tidak mengingat berapa jumlah pegawai yang diusulkan, namun ia menegaskan bahwa Pemkot Bau-Bau telah melaksanakan kewajibannya untuk mengusulkan nama-nama calon P3K paruh waktu ke BKN. Masa nggak mengusulkan? Yang benar aja, itu kewajiban kita. Usulkan tuh. Untuk jumlahnya Bu yang Saya nggak ingat. Tanya aja di pimpinan yang masing-masing. Masih pensiun, tapi ya nggak mungkin ada Pak Kadis juga. Nggak mungkin ada sulit. Itu kewajiban kita. Banyak udah tanya kapan. Ini bukan lagi domain pemerintah kota, semua sudah di pusat dan ya tunggu saja. Kalau nggak mau tunggu terus gimana lagi? Hamsina menambahkan belum lama ini pihaknya melakukan perjalanan kerja ke BKN sekaligus bertemu dengan kepala dan jajaran BKN. Dalam kesempatan itu juga dipertanyakan terkait kapan jadwal pengumuman untuk pemerintah Kota Bau-Bau dan pihaknya diminta untuk bersabar menunggu. Kami pun bertanya sama juga jawabannya seperti itu. Kalau memang berpatokan pada penjadwalan awal itu kan sudah bergeser. Kalau penjadwalan awal itu kan TMT SK 1 Oktober, ini sudah berapa Oktober, udah lewat. Untuk itu, di tengah banyaknya masyarakat, khususnya para honorer Kota Bau-Bau yang menunggu dengan harap-harap cemas, Hamsina mengajak semua pihak untuk bersabar. Ia memastikan tidak ada perlakuan berbeda antara Kota Bau-Bau dengan daerah lain dalam proses tersebut karena seluruh SK TMT akan diumumkan secara serentak seluruh Indonesia. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Setelah sempat terhenti hampir setahun, aliran air bersih di Kecamatan Lapandewa dan sekitarnya akhirnya kembali mengalir. Hal ini menyusul peresmian mesin pompa air PDAM di pendakian Warope oleh Bupati Buton Selatan Muhammad Adios. Peresmian tersebut menandai berfungsinya kembali mesin booster PDAM Tirta Lamaindo yang beberapa minggu lalu tiba dan dipasang untuk mempercepat pemulihan distribusi air bersih di wilayah itu. Dalam sambutannya, Bupati Adios menyampaikan apresiasi kepada PDAM dan seluruh pihak yang berperan dalam memulihkan layanan air bersih bagi warga Lapandewa. Bupati juga mengingatkan masyarakat agar ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Sementara itu, Direktur Utama PDAM Tirta Lamaindo, Laode Sirlan, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan air bersih di seluruh wilayah Buton Selatan. Peresmian mesin pompa air di Kecamatan Lapandewa menjadi bukti sinergi nyata antara pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan PDAM Tirta Lamaindo dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. DP3A Bau-Bau dorong setiap kelurahan menjadi zona ramah anak. Salah satu indikatornya terdapat ruang bermain anak dan forum anak tingkat kelurahan. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliane. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 Kota Bau-Bau mendorong setiap kelurahan agar menjadi wilayah yang ramah terhadap anak dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Kepala DP3 Bau-Bau Abdul Rahman menjelaskan bahwa sebuah kantor kelurahan dapat dikategorikan sebagai kelurahan sehat jika telah memenuhi sejumlah unsur pelayanan publik yang mendukung tumbuh kembang anak. Salah satu indikatornya adalah ketersediaan ruang laktasi, ruang bermain anak, dan pojok baca yang dapat digunakan oleh anak-anak. Seluruh elemen tersebut, kata Kepala Dinas, sangat penting untuk mendukung hak anak atas kenyamanan, pendidikan, dan perlindungan. Selain fasilitas fisik, DP3 Bau-Bau juga mendorong agar setiap kelurahan membentuk forum anak. Forum ini memiliki peran strategis dalam upaya perlindungan anak di tingkat bawah. Ya, pertama itu bahwa setiap kelurahan itu ada 3 hal yang kita harapkan, yaitu laktasi, ada ruang menyusui, kemudian ruang bermain anak, kemudian pojok baca buat anak-anak. Selain itu juga kita berharap di semua kelurahan ini ada forum anak, sudah bisa terbentuk forum anak. Menurut Rahman, keberadaan forum anak sangat penting. Tugas mereka tidak hanya melaporkan bila terjadi kekerasan terhadap anak, tetapi juga menjadi pelopor dan fasilitator kegiatan anak di wilayahnya masing-masing. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah kelurahan di Bau-Bau sudah mulai memenuhi kriteria tersebut, namun demikian DP3A berharap agar seluruh kelurahan bisa mengadopsi standar pelayanan yang sehat, aman, dan ramah bagi anak ke depannya. Lebih lanjut, Abdul Rahman juga menekankan pentingnya penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR di setiap kelurahan dan lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan peraturan daerah atau Perda tentang KTR yang belum lama ini telah disahkan oleh Badan Legislatif Daerah. Menurutnya, kelurahan sebagai unit pelayanan terdepan harus menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan yang sehat, terutama bagi anak-anak. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Bau-Bau dalam membangun sistem pelayanan publik yang ramah anak dan mendukung implementasi Kota Layak Anak yang telah diraih Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Kementerian Agama Kota Bau-Bau resmi mengaktifkan kembali Markas Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan kafilah yang akan mewakili daerah dalam ajang seleksi Tilawatil Quran dan Hadis (STQH) serta MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026 mendatang. Asisten 1 Sekda Kota Bau-Bau, Laode Aswad, menjelaskan keberadaan markas MTQ sebelumnya tersebar di beberapa pondok pesantren di Kota Bau-Bau seperti Pondok Pesantren Syekh Abdul Wahid, Pondok Pesantren Sorowaleo, dan lainnya. Ia menilai dengan aktifnya kembali markas dan dibentuknya tim pembina, ia berharap dapat melahirkan calon-calon qori dan qoriah unggulan yang mampu mengharumkan nama Kota Bau-Bau baik di tingkat kota, provinsi maupun regional. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa istilah markas
tidak merujuk pada satu lokasi fisik tertentu, melainkan merupakan jaringan beberapa tempat pelatihan yang disesuaikan dengan cabang olahraga MTQ. Misalnya, peserta cabang tahfiz akan dilatih di Pondok Pesantren Tahfiz, cabang tilawah di Pondok Pesantren Tilawah, dan tafsir hadis di Pondok Pesantren Syekh Abdul Wahid. Laude Aswad juga berharap melalui pembinaan yang terstruktur dan intensif di markas-markas tersebut akan lahir generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan dalam bidang tilawah, tahfiz, dan tafsir, tetapi juga mampu mengharumkan nama Kota Bau-Bau di ajang-ajang bergengsi keagamaan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeham Sinabolu meminta honorer untuk bersabar menunggu pengumuman P3K paruh waktu. DP3A Kota Bau-Bau dorong setiap kelurahan menjadi zona ramah anak. Salah satu indikatornya terdapat ruang bermain anak dan forum anak tingkat kelurahan. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami di Kepton pagi ini. Saya Laude Muhammad Syaribul mewakili kerabat kerja yang bertugas dan tim redaksi pemberitaan mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan sampai jumpa.